Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti Quran itu bilang, semua esensial Quran diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang menggunakan akal. Karena kalau nggak pakai akal, kita sulit masuk ke sini. Makanya maaf ya, banyak banget loh yang hatam Quran, hafal Quran, tapi nggak Qurani gitu. Kenapa? Karena dia nyaman dengan bunyi pengajian, menghatamkan, makanya di kita yang dilombain kan bunyinya, bagus suaranya. Pertanyaan, Quran, maaf ya, gak ada loh satu statement Quran disuruh dihafalin tuh gak ada. Karena this is manual book. Ini adalah pedoman hidup kita gitu. Dimana pedoman itu bukan untuk dibunyiin, tapi dimasukkan dalam critical thinking untuk merubah perilaku. Pertanyaannya gimana mau merubah, orang gak ngerti isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga apa yang kita sampaikan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita saksikan di awal tadi, paling tidak ada 3 poin yang mesti kita reaksi pada kali ini berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Abu Marlo ini. Yang pertama, apa yang disampaikan bahwasanya banyak orang yang khatam Al-Quran, banyak orang yang hafal Al-Quran, tetapi tidak dengan Al-Qurannya. Mereka hanya cenderung untuk memperlombakan bacaannya. Inilah yang disampaikan oleh Abu Marlo. Benarkah demikian? Perlu kita sampaikan bahwasanya ketika ada orang yang hafal Al-Quran, mereka itu memiliki kedudukan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang khatam bacaan Al-Qur'annya pun memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang paham dengan Al-Qur'an kemudian mereka mengamalkan pun memiliki nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa benarkah ketika ada orang yang hafal Al-Qur'an hanya cenderung untuk memperlombakan bacaannya? Perlu kita sampaikan bahwasanya di dalam acara MTQ itu banyak hal yang diperlombakan. Bukan hanya sekedar bacaannya saja, melainkan juga ada pemahaman Al-Quran pun diperlombakan. Tafsir Al-Quran pun diperlombakan di sana. Kemudian juga pemahaman serta syarah Al-Quran pun diperlombakan di sana. Kaligrafi Al-Quran pun diperlombakan di sana. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Marlo hanya memperlombakan bacaan itu tidak benar. Bahwa di dalam musabaqah tilawatul Quran itu banyak hal yang diperlombakan di sana, bukan hanya tok bacaan saja, ya, bukan hanya hafalan saja, bukan hanya tilawah saja, bukan hanya tafsir saja, tetapi banyak hal yang diperlombakan di sana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Abu Marlo, tidak ada nas di dalam Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Benarkah seperti itu? Hal ini mau kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat 17. Allah telah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk diingat, kemudian untuk dihafal. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam ayat ini, ya, Allah memberikan kemudahan, ya, bagi siapa yang mau menghafal Al-Quran, bagi siapa yang mau membaca Al-Quran, bagi siapa yang mau mempelajari Al-Quran. Allah berikan kemudahan bagi mereka. Fahal min mudzakir, maka adakah di antara mereka yang mau mengambil pelajaran? Di dalam ayat ini sudah jelas, ya, adanya tawaran Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran. Artinya dalam kata lain bahwa terbantahlah apa yang disampaikan oleh Abu Marlo, tidak ada nas yang menganjurkan untuk menghafal Al-Quran. Padahal sudah jelas ini ayat surat Al-Qamar ayat 17 ini adanya tawaran Allah Subhanahu wa taala di sini untuk menghafal Al-Quran. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu sahibul Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dikatakan bagi mereka sahibul Quran, bacalah dan naiklah sesuai dengan bacaan tartil kamu di kehidupanmu di dunia. Apa itu sahibul Quran? Menurut Syekh Saleh Al-Munajjid,
bahwa sahibul Quran itu adalah mereka yang menghafal Al-Quran. Jadi orang yang menghafal Al-Quran ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya bahwa mereka kelak di akhirat akan menaiki tingkat surga sesuai dengan akhir bacaan yang dia pernah baca di dunia. Kemudian kalau kita mau melihat dan baca dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dijelaskan bahwasanya hukum dari menghafal Al-Quran ini adalah fardu kifayah. Jadi tidak benar apa yang disampaikan oleh Abu Marlo bahwa tidak ada nas yang menyuruh untuk menghafal Al-Quran. Padahal ada, seperti ayat yang telah kita sampaikan tadi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa pedoman kita Al-Quran itu bukan untuk dibunyikan tetapi untuk dipahami. Ingin kita sampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yang diperintahkan ketika itu adalah Iqra. Sehingga Rasulullah bingung, apa yang mesti dibaca? Iqra. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ma ana qira'i. Apa yang mesti saya baca? Rasulullah pun tidak paham. Ya, artinya di sini adalah perintah pertama sekali itu adalah untuk dibaca. Dan Al-Quran pun pertama sekali itu harus dibaca. Tidak mungkin orang akan paham kalau tidak membaca dulu. Artinya seperti apa yang disampaikan oleh Abu Marlo, bahwa pedoman kita Al-Quran itu bukan untuk dibaca, bukan untuk dibunyikan, tetapi untuk diamalkan. Iya betul, tetapi tidak mungkin orang akan paham kalau dia tidak membaca. Padahal perintahnya pertama itu adalah Iqra, bacalah. Jadi bacalah Al-Quran itu sehingga nanti dari membaca itu kita akan memperoleh pemahaman, dan dari pemahaman itulah nanti baru kita bisa mengamalkan. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disampaikan hanya Al-Quran itu bukan untuk dibunyikan tetapi untuk diamalkan. Betul, tetapi bukan seperti itu pemahamannya. Maka hal ini mesti kita sampaikan dan mesti kita perbaiki. Anggapan masyarakat banyak punten ya Kang, ya punten pisan bahwa yang berhak mempelajari Quran itu adalah orang-orang khusus gitu Kang. Kalau kita sebagai orang yang awam, Allah bisa apa sih? Sehingga kan keluar statement bahwa jangan belajar Quran sendirian, gurunya harus jelas, sanadnya harus jelas. Sehingga seakan-akan si Quran ini eksklusif hanya untuk kalangan tertentu. Betul. Sehingga si kalangan tertentu ini yang beneran hanya bisa tahu mengakses Quran. Nah, mending kalau si kalangan tertentu ini juga mengajarkannya sesuai dengan metode yang quote and quote sesuai gitu. Kemudian di dalam video yang kedua ini Abu Marlo mengatakan bahwa seolah-olah Al-Quran itu eksklusif, hanya orang tertentu yang boleh mempelajarinya. Kita sampaikan bahwasanya Al-Quran ini boleh dipelajari oleh siapapun, sebab Al-Quran ini merupakan petunjuk untuk seluruh manusia. Seperti Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudan linnas. Ya, bahwa di dalam bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran hudan linnas, yang gunanya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi siapapun boleh mempelajari Al-Quran, dan bahkan orientalis barat pun mempelajari Al-Quran. Ya, tetapi mereka mempelajari Al-Quran dengan tujuan tertentu. Kalau kita mempelajari Al-Quran itu adalah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun boleh mempelajari Al-Quran, siapapun orangnya. Karena memang Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Yang tidak boleh itu adalah mempelajari Al-Quran dan menafsirkan sendiri. Ini yang tidak boleh. Karena yang berhak menafsirkan Al-Quran itu adalah para ahli tafsir dan mereka yang mengerti dengan seluk-beluk ilmu tafsir dan seluk-beluk tafsir. Dalam arti kata lain, boleh kita menafsirkan Al-Quran apabila cukup syaratnya. Di antaranya mesti ngerti dengan bahasa Arab, ngerti dengan ilmu balaghah, ma'ani, mantik, nahu, sharaf, ngerti dengan ilmu qiraat, ngerti dengan ilmu usul fikih, ngerti dengan ulumul hadis, ngerti dengan tafsir, ngerti dengan ilmu asbabun nuzul, ngerti dengan nasih wan mansukh. Yang tidak boleh itu adalah menafsirkan Al-Quran tanpa berdasarkan ilmu. Kalau mereka memiliki kapasitas ilmu, kecakapan ilmu, maka boleh menafsirkan Al-Quran seperti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama yang telah kita sampaikan tadi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri telah mengatakan, "Man qara'a fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berbicara tentang Al-Quran bukan berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan kapasitas ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar,
maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Begitu besarnya ancaman dari Rasulullah SAW bagi mereka yang menafsirkan Al-Quran tanpa berdasarkan ilmu, menafsirkan Al-Quran serampangan tanpa mengerti dan paham dengan seluk-beluk ilmu. Maka inilah yang dilarang di dalam agama. Bukan berarti Islam melarang untuk mempelajari Al-Quran, tidak. Yang dilarang itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan serampangan tanpa berdasarkan ilmu. Inilah yang tidak boleh. Kalau untuk mempelajari Al-Quran, siapapun boleh. Seperti yang telah kita sampaikan, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan hudan linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين